Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Selamat datang di channel Karam Kali Aja Seram. Tempatnya cerita horor yang bikin merinding, gemetaran, shock, dan gak bisa tidur. Tapi jangan khawatir, kali aja gak seseram itu. Lo aja yang lebay, karena mungkin lo itu anak alay. Sok kecakapan. Dan sok dicintai. Padahal aslinya lo kan pengangguran abadi. Dan jomblo dunia akhirat. Sebelum kalian dengerin ceritanya, pakai dulu handsfree-nya, kuatin volumenya. Siapin camilan, matiin lampu, dan tenang aja. Kalau ketakutan, ingat aja, Karam itu cuma nama, bukan pertanda, dan jangan lupa, kalian kliklah tombol subscribe yang merah tuh, di like juga dong. Biar kami semangat nih bacain ceritanya. Yuk, kita mulai ceritanya. Cekidot. Cerita pertama. Berlibur ke rumah kakek. Hai, malam ini aku akan berbagi pengalaman mistis yang pernah kualami. Namaku Agus, aku tinggal di Sumedang. Pengalaman yang kualami ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku sekolah. Di saat liburan sekolah tiba, orang tuaku mengajakku untuk liburan di rumah kakek. Mendapat ajakan itu, aku senang karena ini momen yang pas untuk berlibur. Ditambah aku juga sudah lama tidak berkunjung ke rumah kakek. Setelah menyiapkan semua barang bawaan, kami pun berangkat menggunakan satu mobil. Kami berangkat pukul 10 pagi, dan kondisi jalanan saat itu bisa dibilang sangat sepi. Jadi, kurang lebih kami hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di rumah kakek. Sesampainya di rumah kakek, aku langsung disambut oleh kakak iparku yang kebetulan tinggal di sana. Ketika kami datang, aku sempat bertanya, "Di mana kakek?" Kakak iparku bilang bahwa kakek sedang istirahat di kamarnya. Sambil menunggu kakek terbangun, aku menyimpan semua barang bawaanku dan diajak oleh kakak iparku untuk bersantai sambil menikmati pemandangan di sekitar sana. Pemandangan di rumah kakek memang sangat indah, sekelilingnya adalah gunung-gunung dan bukit-bukit yang tinggi, suasana asri dan sejuk. Kakak ipar pun mengajakku untuk jalan-jalan di sekitar sana, membuatku semakin betah tinggal di situ. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah selesai makan malam bersama kakek, kulihat kakak ipar sibuk seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Penasaran, aku pun menghampirinya dan bertanya, "Kak, lagi ngapain?" Kakakku menjawab, "Biasa, ini lagi nyiapin alat buat cari belut nanti malam. Kamu mau ikut?" "Wah, boleh juga tuh. Seru kayaknya," jawabku. Aku pun mengiyakan ajakan kakak iparku untuk mencari belut, atau di daerah sana dikenal dengan istilah, mau bor. Aku sedikit penasaran dan ingin tahu rasanya mencari belut di malam hari. Setelah semuanya siap, aku berpamitan pada orang tuaku dan kakek. Kakek sempat berpesan, kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, jangan terlalu digubris. Abaikan saja, ingat, jangan sompral, katanya. Aku pun berangkat menuju sebuah tempat sambil membawa peralatan untuk mencari belut. Aku terus berjalan mengikuti kakak iparku yang berada di depan. Suasana semakin malam, semakin sepi dan gelap di desa itu, berbeda jauh dengan suasana siang tadi yang lebih ramai dan hangat. Rute yang kami lewati adalah pesawahan yang nantinya akan menuju ke sebuah sungai, karena mungkin di sanalah tempatnya ikan dan belut, begitu pikirku. Langkah demi langkah menyusuri jalan setapak, sampai tak terasa sudah hampir 20 menit perjalanan. Kakakku bilang, tinggal sebentar lagi kita sampai, kita tinggal lewatin pemakaman umum, abis itu sampai deh.
Aku sempat berpikir dalam hati ketika kakakku menyebut pemakaman umum, dan ternyata tempat yang kami tuju ada di belakang pemakaman itu, sedikit menurun karena dekat dengan hutan bambu. Sebenarnya, aku bukan orang yang terlalu pemberani, apalagi ini hal baru, melewati kuburan di malam hari dengan minim pencahayaan membuatku sedikit ketakutan dan merinding. Batu-batu nisan mulai terlihat, berjejer di sekitarku. Aku mencoba tetap tenang dan berjalan di belakang kakakku. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara seperti ada yang sedang menebang pohon. Aku pun berbisik kepada kakakku, "Kak, dengar nggak, ada suara yang nebang pohon?" Kakakku hanya menjawab, "Udah, jangan digubris, jalan terus, sedikit lagi sampai." Mendengar itu, aku mencoba untuk tetap fokus berjalan, namun suara itu terdengar jelas dan terus menggangguku. Aku tidak berani menengok atau mencari tahu, aku hanya fokus pada jalan di depan. Akhirnya, kami sampai di sebuah area persawahan. Kulihat kakakku langsung turun ke sawah dan mulai mencari belut. Suasana di sana hening, hanya ada kami berdua. Namun, lagi-lagi aku mendengar suara yang membuatku semakin merinding. Suara pohon-pohon bambu yang beradu tertiup angin, cukup membuatku cemas. Aku memperhatikan kakakku yang sedang fokus mencari belut. Entah kenapa, mataku tertuju pada sebuah saung yang ada di ujung sawah itu. Aku mencoba melihat lebih jelas, dan dari kejauhan terlihat ada seseorang yang duduk di dalam saung tersebut. Aku berpikir mungkin mereka juga sedang berjaga atau mengobrol di sana, dan aku merasa lega karena ternyata ada orang lain selain kami berdua. Kakakku kemudian mengajakku untuk mencari belut di sungai yang lebih dalam di dekat sana. Tapi aku menolak dan lebih memilih untuk menunggu di sekitar saung itu saja. "Kamu tunggu di sini jagain barang-barang dulu ya. Pokoknya ingat, kalau ada apa-apa, jangan terlalu digubris," kata kakakku. Aku setuju dan merasa lebih aman dengan adanya orang di saung itu. Saat kakakku pergi, aku penasaran dan mencoba mencari belut juga dengan peralatan yang tersisa. Sambil fokus mencari, tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara seorang perempuan yang terdengar bertanya kepadaku. Aku menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kudukku langsung merinding. Aku bergegas keluar dari sungai itu dan berjalan menuju saung dengan niat menunggu di sana saja. Namun, semakin dekat dengan saung, aku merasa ada yang aneh. Orang yang kulihat dari jauh tampak semakin tidak wajar. Dan ketika aku sudah cukup dekat, aku menyadari bahwa sosok yang duduk di sana bukanlah manusia biasa. Itu adalah dua sosok dengan baju putih lusuh, tanpa kepala. Mereka duduk seakan bercengkrama, namun hanya tubuh mereka yang ada, tidak ada kepala sama sekali. Aku segera mundur, menjauh dari saung itu. Tapi karena panik, aku tersandung sesuatu dan terjatuh. Ketika kulihat, benda yang membuatku tersandung ternyata adalah sebuah kepala manusia, berlumuran darah. Aku menutup mataku, dan pada saat itu, terdengar suara cekikikan seorang perempuan yang seakan melayang di atas kepalaku, berputar-putar di udara. Dalam ketakutan, aku terus berdoa hingga akhirnya dari kejauhan kulihat ada cahaya lampu yang semakin mendekat. Ternyata, itu adalah kakak iparku. Begitu kedua sosok itu hilang, aku langsung memberitahunya bahwa aku ingin segera pulang. Keesokan harinya, aku mulai menceritakan apa yang kualami semalam kepada kakek, orang tuaku, dan kakak iparku. Setelah mendengar ceritaku, kakek berkata bahwa dulu pernah ditemukan dua mayat misterius di saung tengah sawah itu dalam keadaan mengenaskan. Mungkin mereka adalah korban pembunuhan. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam lemas. Karena mungkin sosok yang kulihat semalam adalah arwah dari dua korban tersebut, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sangat menyeramkan. Cerita kedua. Kisah nyata bertemu makhluk halus di gudang. Namaku Para, seorang mahasiswa semester 5 di salah satu kampus swasta di Padalarang. Rumahku tak jauh dari alun-alun Cimahi. Kisah ini terjadi ketika aku bekerja di sebuah gudang distributor makanan di Cimahi. Kantor tempatku bekerja cukup besar, terdiri dari 2 lantai. Lantai 2 memiliki ruang admin, gudang, ruang pimpinan, WC, dan ruang meeting.
sedangkan lantai 1 adalah ruang produksi makanan dan gudang. Aku sudah hampir 2 tahun bekerja sebagai admin gudang. Sejak awal bekerja, aku sering mendengar cerita dari rekan kerja tentang keangkeran gudang ini. Beberapa karyawan produksi mengaku sering melihat penampakan, terutama jika bekerja malam hari. Namun, aku sendiri belum pernah mengalami hal seperti itu, hingga suatu hari. Hari itu adalah Sabtu yang sibuk. Aku dan beberapa rekan kerja sibuk dengan laporan yang harus diselesaikan. Setelah makan siang, kami semua kembali bekerja. Aku sibuk mencatat laporan stok di komputer. Sementara rekan-rekanku lain ada yang mengikuti meeting. Aku tipe orang yang sangat fokus saat bekerja, dan hari itu, aku merasa sedikit pusing karena terlalu lama menatap layar. Sore pun tiba, hujan deras mulai turun, dan satu persatu rekan kerjaku pamit pulang. Panandang, salah satu rekan kerjaku yang suka bercanda, sempat mengingatkanku untuk berhati-hati jika lembur. Dia bercanda tentang adanya pocong di lantai 1. Aku menanggapinya dengan santai. Kalau ada pocong, nanti aku ajak selfie, kataku sambil tertawa. Malam tiba, dan aku masih sendirian di kantor. Suasana semakin sepi dan gelap. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku beres-beres dan bersiap pulang. Aku berjalan ke lantai bawah dengan menggunakan senter dari ponsel karena sebagian lampu sudah dimatikan. Saat melewati ruang admin yang gelap, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dari dalam ruangan itu. Aku merasa penasaran dan mencoba mengintip melalui pintu kaca. Meskipun gelap, aku masih bisa melihat deretan meja dan kursi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, aku melihat sosok seseorang berdiri. Sosok itu diam, tidak bergerak. Aku memanggil, "Hei, siapa di situ?" Namun, sosok itu tetap tak bergerak. Hanya diam menatapku dengan sepasang mata merah menyala. Ketakutan, aku langsung berlari keluar ruangan, turun ke lantai bawah. Di tengah perjalanan, aku bertabrakan dengan Pak Budi, kepala produksi. Dia bertanya ada apa, namun aku tak menceritakan kejadian itu dan segera pamit pulang. Sesampainya di rumah, perasaanku masih tidak karuan. Aku mencoba tidur, namun bayangan sosok bermata merah itu terus menghantui pikiranku. Ketika aku akhirnya terlelap, tiba-tiba aku mendengar suara napas berat dan geraman di kamarku. Saat ku buka mata, di depan pintu kamarku berdiri sosok pocong dengan muka hitam dan busuk, berbalut kain putih yang berlumuran darah. Mata pocong itu sama seperti yang kulihat di kantor, merah menyala, menatap tajam ke arahku. Aku merasa lumpuh, tidak bisa bergerak, hanya bisa berdoa dalam hati hingga akhirnya sosok itu menghilang. Esoknya, aku menceritakan kejadian ini pada keluargaku. Mereka mengatakan mungkin aku diikuti oleh makhluk halus dari kantor. Aku pun menceritakan ini pada Panandang, yang saat itu hanya bercanda soal pocong. Ternyata, Pak Budi mendengar percakapan kami dan membenarkan bahwa kantor itu memang terkenal angker, terutama di malam hari. Sosok pocong yang kulihat mungkin sudah ada sejak gedung itu berdiri dan hingga kini belum pergi. Pengalaman ini membuatku percaya bahwa makhluk halus itu benar-benar ada. Cerita ketiga. Hantu Kepala Buntung. Namaku Jana. Malam ini, aku akan membagikan pengalamanku yang nyata ketika aku ngekos di daerah Maleber, dekat bandara. Aku bekerja di sebuah proyek pembangunan. Untuk mempersingkat waktu, jika ada proyek, aku biasanya mencari kosan atau apartemen yang dekat dengan lokasi kerja. Hari itu adalah hari pertamaku tinggal di kosan setelah seharian bekerja keras. Kosanku sangat sederhana, hanya satu lantai dan ada 8 kamar di sana. Salah satu kamar itu adalah kamarku. Di dalamnya hanya ada meja dan tempat tidur. Beberapa kamar tidak memiliki jendela, namun untungnya, di kamarku ada satu jendela yang mengarah langsung ke halaman belakang. Di halaman itu ada sebuah pohon yang tampaknya sudah cukup tua. Aku tidak membawa banyak barang, karena aku hanggal di sana selama 2 minggu pindahan. Aku melanjutkan kerja seperti biasa. Waktu berlalu hingga pukul 9 malam, teman-temanku mengajakku nongkrong sambil ngopi dan melepas lelah.
Kami juga bermain karambol hingga tak terasa, sudah tengah malam. Satu persatu teman-temanku pulang, karena mereka rata-rata sudah berkeluarga, tinggal aku dan John, temanku. John bertanya, mau pulang kemana? Aku jawab bahwa aku ngekos di dekat situ. Rumah John cukup jauh, di daerah ujung Berung, karena sudah tengah malam. Aku menawarinya untuk menginap di kosanku. Meski awalnya tidak enak hati, akhirnya dia setuju. Kami pun berjalan menuju kosanku. Siang tadi, jalanan sekitar kosan masih ramai dengan anak-anak bermain dan beberapa orang berjualan makanan. Tapi sekarang, suasana sangat hening. Sampailah kami di kosanku. Kesan pertama John, dia merasa kosanku seram. Aku hayawa dan berkata, baru juga Sam, masuk aja belum? Ya, kosan ini memang murah dan dekat dengan tempat kerja, tapi ya emang agak gelap. Kami berjalan menuju kamar, dan aku baru sadar, sepertinya hanya aku dan John yang ada di kosan itu. Kamar-kamar lainnya tampak kosong. Kata-kata John mulai terngiang di pikiranku. Untuk menghilangkan rasa sunyi, aku minta John menyalakan laptopnya dan mulai menonton YouTube. Sebenarnya aku sudah mengantuk, tapi lebih baik menonton daripada sepi. Sambil menonton, aku minum air dan kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, aku pun tertidur, hingga tiba-tiba, aku terbangun oleh angin besar yang menerobos masuk ke dalam kamar. Gordennya tersibak seperti tertiup angin, padahal jendelanya tertutup. Aku duduk, bingung, dari mana angin itu datang? Belum sempat pikir lebih jauh. 46 LTE 276%, belum sempat aku berpikir lebih jauh. Tiba-tiba gelas yang tadinya di atas meja jatuh dengan sendirinya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin karena aku tidak meletakkannya dengan benar. Aku menarik selimut dan mencoba tidur kembali. Namun, entah berapa lama aku terlelap. Aku mendengar suara hentakan keras di kaca jendela. Dengan setengah sadar, aku intip dari balik selimut. Kaca jendela terbuka perlahan. Aku mencoba melihat lebih jelas, dan ada seseorang yang mengintip dari sisi bawah jendela. Karena gelap, aku hanya bisa melihat batok, kepala, dan dahi. Mata itu menatap lurus ke arahku. Aku terkejut dan berteriak. Mengira itu maling, John terbangun dan bingung melihatku menunjuk ke arah jendela. Tapi ketika dia melihat, kepala itu berdiri. Namun, yang mengerikan, kepala itu tidak punya badan. Ia kepala saja, melayang dengan wajah menyeramkan. Rusak, matanya besar membelalak, kulitnya merah berlumuran darah, dan tanah kering menempel di wajahnya. Lidahnya menjulur panjang hingga menyentuh lantai. Kepala itu melayang dan berputar-putar di atas kami, membawa angin dan bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mulai berdoa, berharap sosok itu pergi. Semakin aku berdoa, semakin keras suara yang dikeluarkan makhluk itu, hingga terdengar gebrakan keras yang membuat kaca jendela bergetar. Dan tiba-tiba, sosok itu menghilang. Kami langsung keluar dari kosan dan bertemu dengan satpam yang sedang berkeliling. Kami ceritakan kejadian tersebut, dan dia membawa kami ke sesepuh daerah sana. Sesepuh itu membenarkan bahwa ada hantu kepala buntung di daerah tersebut. Katanya, aku bukan orang pertama yang mengalami kejadian itu. Hantu kepala buntung sudah kampung Malebe, jadi mitos di kampung itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Malam tanpa suara, angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti.
aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melingkup